hari ini Allah Immanuel kembali diperdengarkan kepada kita dan memberi harapan kepada kita semua. Kepada Tuhanlah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan, tinggikan Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Dialah Allah yang menjadikan manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Dengan Natal menyatakan kepada kita bahwa pertolongan kita hanya semata-mata datang daripada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah lahir bagi kita. Yesus lahir untuk kita, untuk menyelamatkan dosa kita. Dengan bersukacita kita mau katakan, Dia lahir untuk aku, untuk kami. Dia lahir untuk kita semua. Kita akan puja dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami. Penyalaan lilin akan kita lakukan dengan diiringi pujian 1000 lilin nyalakan. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Ruth Sumarni. Hayatilah Natal Yesus Kristus. Tuhan kita telah datang ke dalam dunia ini. Dia lahir di kandang Bethlehem. Kedatangannya menerangi kita yang seringkali dikuasai kegelapan, membawa amanat tentang Kristus yang berkorban untuk Lilin kedua akan dinyalakan oleh Ketua Majelis Bapak Edi. Ia datang membawa terang, menerangi setiap relung hati yang dalam kegelapan, putus asa dan tersesat. Jangan padamkan terang lilin yang sudah dinyalakan, agar kamu tetap terang menerangi dunia yang sedang kehilangan harapan. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal Bapak Thohir. Juru selamatku dan juru selamatmu,
Lilin keempat akan dinyalakan oleh Ketua P2MI Bapak Yohanes Sukijeng. Lilin kelima akan dinyalakan oleh Ketua PWMI oleh Ibu Kupina. Lilin keenam oleh Ketua P3MI Saudara Brian. Lilin ketujuh akan dinyalakan oleh perwakilan dari seorang murid sekolah minggu oleh adik kita Aneta. Lilin sekolah minggu akan dinyalakan adik Charis. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan lilin sudah dinyalakan di depan, kita akan mengiringi penyalaan lilin ini, kita menyanyikan 1000 lilin nyalakan di tengah dunia ini. Di tengah dunia, biarlah sinarnya menyatakan kemuliaan Tuhan dari surga.
di tengah tekanan berbagai aturan dan tradisi dunia. Kami siap mentaati kehendak firman-Mu seperti Yusuf. Di tengah berbagai krisis moral yang melanda lisan manusia, kami siap tabah menanggung resiko seperti Maria. Di tengah himpitan krisis ekonomi yang berkepanjangan, kami siap mempersembahkan milik kami yang terbaik bagi pelayanan-Mu seperti para Majus. Di tengah kebenaran berita dunia yang mengguncang iman percaya, kami siap mencari kebenaran berita firman-Mu seperti para gembala PKK. Di tengah berbagai ketidakpastian hidup, kami tetap teguh menantikan penghiburan dan pengharapan Allah seperti Simeon. Di tengah berbagai keadaan, kami ingin bertumbuh dan hikmat dengan pengertian ilham seperti Yesus. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita menyaksikan pujian tarian yang akan disampaikan oleh sekolah minggu, mari jemaat sekalian, kita menyatakan lagi sukacita Natal kita. Kita mengangkat pujian, hai malaikat dari surga. Yesus Kristus yang telah lahir, mari kita menyatakan, kita mau sujud menyembah Dia. Sekolah minggu akan mempersembahkan tarian Jingle Bells. Untuk sekolah minggu silakan. Sekolah minggu dengan keceriaannya, keceriaan anak-anak kita yang sudah membawa Natal begitu gembira di hati kita. Kita akan masuk di
di dalam pembacaan litani Natal. Natal adalah perwujudan kasih Allah atas dunia ini. Natal adalah lambang kasih dan pengampunan Allah atas segala dosa. Natal adalah perwujudan kepedulian Allah atas dunia ciptaannya. Natal adalah masa Allah memanggil umatnya untuk keluar dari kegelapan. Natal adalah masa pemulihan untuk hidup baru. Maka Natal adalah saat kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat sekalian, hari ini juga P3MI akan mempersembahkan pujian Hosana. Mari
Puji Tuhan, hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Begitu pujian yang indah yang boleh dinaikkan pada pagi hari ini oleh anak-anak P3HMI. Kita juga akan menyatakan di hati kita bahwa Natal itu sudah ada di hati kita jemaat sekalian. Terlebih lagi begitu indah pada hari Natal kita boleh membawa pergumulan kita melalui doa-doa syafaat kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan pujian Natal di hatiku. Dengan pujian ini kita sungguh-sungguh katakan, biarlah kita seperti palungan yang dilayakkan. Kita mau menyambut Natal bagi Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Tuhan yang memberi kekuatan ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat, Kristus yang kami peringati kedatangannya hari ini. Pagi hari ini kami kembali datang padamu Tuhan, di dalam doa-doa syafaat kami. Pertama kami mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan terus memberkati agar di masa-masa yang sulit ini negara kami boleh kembali normal. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap aparatur negara dari pusat hingga ke daerah, dan menjaga NKRI ini
dalam menjaga keamanan, dalam menjalankan pemerintahan ini. Kiranya Tuhan terus menolong agar menjadi aparat yang takut akan Tuhan. Dan kerinduan kami Tuhan, sebagai rakyat kami boleh merasakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan melalui bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan pengurus yang melayani di GMI Bethesda ini. Tuhan tolong berkati, berikan kesehatan dalam melayani di gerejamu ini. Kami rindu Tuhan agar melalui gerejamu ini boleh memiliki tempat ibadah yang permanen. Gerejamu ini boleh terus berkembang menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kota Bandar Lampung ini. Terlebih dari itu Tuhan, kami rindu banyak jiwa-jiwa baru Tuhan selamatkan melalui pelayanan gerejamu ini. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk kami terus bersaksi dengan tutur kata dan perbuatan kami. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, kami juga terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam keluarga jemaat gerejamu di sini. Untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkati. Kami mohon Tuhan tolong mereka satu persatu. Berkatilah keluarga-keluarga ini satu persatu Tuhan. Berkati usaha keluarga jemaatmu ini Tuhan. Berkati juga pekerjaan mereka, agar melalui apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, boleh mencukupkan kebutuhan hidup rumah tangganya. Untuk jemaat yang mundur iman Tuhan karena berbagai persoalan hidup, kiranya Tuhan juga menolong anak-anakmu ini. Berikanlah Tuhan kepada anak-anakmu ini kekuatan yang dari Tuhan saja, agar anak-anakmu ini sanggup menghadapi, agar anak-anakmu ini mampu mengatasi berbagai pergumulan ini, dan iman mereka boleh kembali dipulihkan. Untuk anak-anakmu yang masih dalam masa pendidikan Tuhan, kami juga terus mohon pertolongan Tuhan. Tuhan terus dampingi, berikan kemampuan lebih, berikan akal budi dan kecerdasan, sehingga anak-anakmu ini boleh berhasil dalam studinya. Dan kami rindu Tuhan anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, jadi berkat di tengah-tengah lingkungannya. Tuhan Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh karena sakit yang dideritanya. Kami berdoa untuk Bapak Arif Kurniawan Tuhan yang masih terus berobat dan kontrol. Untuk Bapak Yosafat Mulyadi Tuhan yang menderita stroke. Untuk Bapak Joni yang dalam masa pemulihan juga Tuhan terus sertai. Untuk Ibu Lina Tuhan yang harus cuci darah juga, Tuhan terus menolong. Untuk Saudara Yani Tuhan yang mengalami stroke juga untuk Saudara Erik Tuhan yang dalam masa pemulihan juga. Dan beberapa saudara kami yang lain yang bukan tidak kami sebut, yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh karena sakit yang dideritanya. Tuhan, kami terus mohon pertolongan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam proses-proses pemulihan, dalam masa-masa yang mungkin sulit ini, yang kadang membuat mereka seakan seperti kehilangan pengharapan. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan, kami mohon jamahan tangan kasih-Mu Tuhan yang berkuasa itu untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami melihat sesuatu yang indah di balik setiap kesulitan yang kami alami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan bahwa rencana Tuhan selalu baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Sekalipun bukan emas, kemenyan, dan mur yang kuberikan, itu hanya pertanda cerminan dari pancaran hatiku. Ya, hati yang mau mengasihi Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihiku. Dia telah turun dari surga, meninggalkan kemuliaannya, untuk hidup dalam dunia yang penuh derita sengsara. Keterbatasan dan penderitaan menjadi bagian hidupnya. Bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk engkau dan aku. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang engkau dan aku bawa ke
kepadanya. Untuk yang bertugas saya persilakan, kita akan memberikan persembahan kita dengan diiringi pujian selamat datang. Mohon Tuhan memberkati. Sesaat akan kita memperdengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Immanuel. Kita akan siapkan hati kita dengan angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Waktu kau kembali
Benar ya Allah, Bapa di dalam surga, lihatlah hati kami hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat bersuka cita buat hari yang istimewa yang Tuhan masih berikan kepada kami, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami umat-Mu, untuk kami boleh mengenang kembali akan peristiwa Natal ini, yang kami boleh peringati bersama-sama pada saat yang indah ini Tuhan. Untuk kami boleh kembali melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih-Mu Tuhan yang sungguh tiada taranya. Engkau mau melawat kami, Engkau mau mengunjungi kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar berita Natal pada saat ini. Kami rindu Tuhan Kau hadir bersama dengan kami, Engkau menemani kami, Engkau masuk dalam hati kami Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati kami, menguatkan dan menghiburkan kami. Biarlah Tuhan di hari yang penuh sukacita ini, nyatakanlah firman-Mu kepada kami umat-Mu yang telah berhimpun pada saat ini. Berfirmanlah Kau ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengar dan memperdengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ada sukacita? Puji Tuhan ya, ini wah hari yang luar biasa. Walaupun suasananya ini memang hari Minggu, tapi ini agak beda Bapak Ibu ya. Kita kedatangan tamu yang dari jauh, ada Bapak dari Palembang dan keluarga ya, ada 2 keluarga. Ada Bapak Pendeta Misionaris Pak Yang ada bersama juga dengan kita. Kemarin ada Pak Pendeta Hengki yang juga, artinya suasananya pasti berbeda Bapak Ibu ya. Ini hari sukacita, kita sudah persiapkan, dan mungkin nanti jemaat habis ini juga ada yang mau liburan ya. Kenapa? Memang sukacita harus kita nikmati Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama mau mendengar pesan Natal di tahun ini, yang pastinya akan membawa kesan tersendiri bagi kita. Bagaimana wilayah 2 gereja kita menggumuli suatu tema, yaitu tema yang sangat sederhana sekali, tapi maknanya itu luar biasa, yaitu Immanuel. Nah, kalau tadi malam kita bergumul dengan tema yang digumulkan oleh PGI dan gereja-gereja yang ada di Indonesia, dan KWI, Gereja Katolik, dan semuanya dengan satu tema yang tadi malam sudah kita renungkan bersama-sama. Hari ini seluruh gereja Metodis mengangkat tema yang sama, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 1 ayat 21. Saya ambil 2 ayat ya, di sini ada. Kita bisa baca bersama-sama. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Memang kalau di temanya hanya 1 ayat aja, tapi saya tambahin 2 ayat di atasnya. Baik, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, karena hanya 3 ayat. Kita mulai 2, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita bertanya ya, apa sih arti sebuah nama? Ada yang mengatakan nama itu nggak penting lah ya. Yang penting adalah kelakuannya. Saya pikir tidak Bapak Ibu dan Saudara ya. Di sini kita akan bicara tentang nama. Ya, karena Immanuel itu adalah nama. Dan ayat yang kita baca tadi disebutkan 2 kali nama. Dan mereka akan menamakan dia Yesus, dan namakan dia juga Immanuel di ayat 21 dan juga ayat 23. Nah Bapak Ibu dan Saudara, nama dalam perjanjian lama itu diberi makna, itu ada sebuah merek. Nama juga adalah suatu tanda. Kalau begitu nama menjadi hal yang sangat penting. Saya pikir di sini ada yang nggak punya nama Bapak Ibu? Semua pasti punya nama. Karena itu sebagai tanda. Dan setiap orang tua yang memberikan nama pasti punya tujuan tertentu. Ya, pasti orang tua punya mimpi kepada nama itu. Karena di dalam nama itu ada harapan.
Di dalam nama itu ada satu impian yang akan dicapai. Kalau anak kita kasih nama ke orang Batak, misalnya Kamonangan, harapan orang tuanya anak ini akan terus memberi kemenangan misalnya, atau nama yang lain gitu ya, supaya pasti punya arti tertentu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita juga kenal nama-nama, ya. Misalnya Bapak Ibu dan Saudara, kita kenal nama Daud, ya. Itu artinya kekasih. Ya, artinya itu nyata Bapak Ibu. Daud dikasihi Allah, Daud dikasihi oleh banyak orang, dia menjadi raja Israel yang terbesar pada masanya. Terbukti. Satu lagi ada nama Alkitab, Yakub. Yakub artinya apa Bapak Ibu? Yakub. Ada tahu? Penipu. Ya itu ya. Yakub itu artinya penipu Bapak Ibu. Dan dalam kehidupannya dia pernah nipu nggak Bapak Ibu? Pernah nipu abangnya, iya kan? Ditukar dengan kacang merah. Bahkan mertuanya pun ditipunya waktu pembagian domba-domba itu. Jadi nama itu Bapak Ibu dalam perjanjian lama sering juga terjadi. Dan bukan hanya itu, Yakub pun akhirnya ditipu oleh anak-anaknya. Kan begitu. Waktu anaknya Yusuf ngirim Bapak Ibu ya, disembelih, ditipu sama anak-anaknya. Anakmu yang kau kasih sudah mati. Berarti hati-hati dalam memberi nama. Nama menjadi suatu arti yang sangat penting. Karena nama mengandung suatu reputasi bagi seseorang, nama juga membawa satu ketenaran bagi seseorang, dan nama juga membawa kemuliaan bagi seseorang. Nah, kita bicara nama Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau hari ini kita bicara nama siapa yang mau kita lihat Bapak Ibu? Tadi adalah nama Yesus Bapak Ibu. Apa hebatnya nama Yesus di sini Bapak Ibu dan Saudara? Yang kita mau lihat Bapak Ibu, dan berilah nama Dia Yesus. Siapa yang memberi nama Yesus ini Bapak Ibu? Allah. Ya, di dalam Alkitab yang langsung Allah berpesan berilah nama itu ada 3 orang. Ada yang tahu? Iskak salah satunya. Terus Yesus ini Allah sendiri yang memberikan nama. Ya, nanti berikan nama Dia Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu, Allah gak akan pernah salah memberi nama. Yesus atau Yeshua artinya juru selamat. Apakah nama Yesus cukup hebat Bapak Ibu? Saya pikir sangat hebat dan luar biasa. Dikatakan di dalam kitab Filipi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pasal 2 ayat 9-11. Apa dikatakan? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus Bapak Ibu, semua bangsa di dunia ini berlutut kepadanya. Kepada siapa? Kepada nama Yesus Bapak Ibu. Allah katakan dalam Filipi, semua dunia nantinya Bapak Ibu, lutut mereka akan menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Tadi malam kita melihat orang kafir seperti orang Majus menyembah Yesus. Ya, bukan hanya itu aja, bahkan segala lidah di atas bumi ini Bapak Ibu akan mengaku. Segala lidah, bukan hanya sekedar lidah manusia, segala binatang pun Bapak Ibu tunduk kepada nama ini. Kepada nama siapa? Yesus. Wah, berarti nama ini sungguh sangat agung. Nama ini sungguh sangat luar biasa. Semua lidah Bapak Ibu di dunia ini, dikatakan di atas bumi ini, akan menyembah nama itu, yaitu Yesus. Wah, nama Yesus bukan nama sembarangan dong, ya, luar biasa, ya. Karena apa? Kristus adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau kita melihat Yesus, disitulah Allah itu sebenarnya, dan semua orang harusnya menyembah Dia. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita lihat di dalam Yesaya juga Bapak Ibu ya, sudah dikatakan Bapak Ibu. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Dia akan menamakan Dia Immanuel. Wah, ini kisahnya sudah sangat lama rentannya Bapak Ibu. Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang yang nanti namanya Immanuel. Berarti ada 2 nama. Tadi di ayat 1 namanya diberi nama Yesus, dan di Yesaya dikatakan berilah nama Dia Immanuel. Artinya Bapak Ibu ada Yesus, ada Immanuel. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Yesus itu adalah Immanuel.
Mungkin nama Yesus banyak Bapak Ibu ya. Pemain bola, pernah lihat bola Bapak Ibu ya? Namanya Yesus. Mungkin saat Yesus ini dilahirkan, banyak orang juga yang memberi nama Yesus. Tapi dia bukan juru selamat. Tapi Yesus yang namanya disembah seluruh dunia, dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus itu adalah Immanuel, ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu searching, Immanuel itu berasal dari dua kata, Immanu dan El, ya. Immanu artinya adalah ini ya, nanti ya. Ya. Immanu artinya adalah Tuhan, bukan Tuhan, bersama kita. Itu Immanu. Menyertai kita, itu Immanu. Dan El itu berasal dari Elohim, yaitu Allah. Kalau berarti nama Immanuel artinya Bapak Ibu, Allah menyertai kita. Allah beserta kita melalui siapa? Yesus, Bapak Ibu. Di dalam diri Yesus itu adalah Allah. Jadi luar biasa kali peristiwa Natal ini. Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa mungkin kita bentuknya seperti apa. Sekarang dia menyatakan dirinya melalui Immanuel, melalui Yesus dalam bayi yang kecil dalam gambaran ini. Wah, luar biasa. Saat semua orang gak bisa melihat Allahnya seperti apa, orang Kristen dipertunjukkan Bapak Ibu, Allah itu ini loh, di dalam diri Yesus ini loh. Makanya kita harus bijak menyikapi ini Bapak Ibu. Karena banyak orang gak percaya kalau Yesus manusia itu adalah Allah. Orang bijak tadi malam kita sudah singgung, apapun dikatakan orang dunia ini kalau Yesus bukan Allah, tapi bagiku sampai akhir nyawaku Yesus adalah Tuhan. Itu orang bijaksana. Hari ini kita juga ditantang Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Allah yang dulu itu jauh daripada kita, Allah yang dulu transenden di surga, sekarang Allah itu ada di hati kita. Itu Allah Immanuel, Allah yang mau menyertai kita, yang diwujudkan dalam diri anak kecil. Bagaimana Allah menyertai kita kalau dia nggak menjadi manusia? Nggak bisa. Di Natal inilah Bapak Ibu itu kita peringati. Sekarang Allah sudah dekat. Sampaikan pergumulanmu dengannya. Bukan kita yang mencari Allah, Allah yang terus mencari kita. Di hari Natal ini Allah mencari kita supaya kita datang kepadanya. Wah, berarti Natal ini luar biasa Bapak Ibu ya, membawa kita suatu pengenalan akan Tuhan ya, yang luar biasa. Setiap doamu sampaikanlah, karena Allah sudah dekat dengan kita. Nah, kalau kita melihat bagaimana Allah zaman Israel Bapak Ibu ya, kita melihat bagaimana Allah zaman Israel Bapak Ibu, ya, Allah menyertai melalui apa? Tiang awan. Allahnya nggak kelihatan Bapak Ibu, yang kelihatan apanya? Tiang awan. Jadi bangsa Israel yang berjalan di padang gurun saat matahari terik yang begitu luar biasa panasnya, dan gurun pasir yang juga begitu panasnya, Allah hadir melalui tiang awan sehingga mereka nggak kepanasan. Bahkan penyertaan Allah, pemeliharaan Allah dikatakan kalau kita baca kisah Perjanjian Lama, kasutnya pun yang puluhan tahun gak akan rusak. Bahkan ular berbisa pun gak ada yang menggigit mereka. Wah, ini penyertaan Tuhan. Allah gak kelihatan, tapi penyertaannya melalui tiang awan. Kan luar biasa Bapak. Itu pada masa Perjanjian Lama. Bahkan kalau malam bagaimana? Allah hadir dalam tiang awan, tiang api. Mereka gak akan kegelapan. Wow, setiap ada tiang api Bapak Ibu, berarti Allah ada di situ. Hati-hati. Nah, gitu ya. Kalau sekarang Yesus. Nah, ini bedanya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca kisah Perjanjian Lama, bagaimana Allah itu menyertai kita seperti ini, melalui tiang api. Kalau malam, kalau siang melalui tiang awan. Kalau enggak mereka bisa mati kepanasan Bapak Ibu ya. Bisa kedinginan di padang gurun, kok malam dingin banget. Ada api Allah yang terus menerangi mereka. Ini loh bukti kasih Allah Bapak Ibu. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Siang malam Allah akan terus menyertai mereka. Ya, setiap siang mereka makan, Allah cukupkan semuanya. Walaupun waktu itu bangsa Israel terus bersungut-sungut dan tidak pernah berkecukupan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siang malam Allah bersama dengan umatnya. Dan saya pikir Bapak Ibu dan Saudara, penyertaan Allah masa kini pun saya pikir lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, kendati kita semua ya sebagai orang yang disertai Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Allah Bapak Ibu, kita masih sering kali meninggalkan Allah. Tapi Allah tidak pernah. Allah tetap terus menyertai kita.
Nah, di Yesaya dikatakan Bapak Ibu tentang penyertaan Allah pada saat ini ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Inilah saya pikir puncak penyertaan Allah itu Bapak Ibu di hari Natal ini. Allah mau langsung turun tangan dalam kehidupan kita. Allah langsung turun mau mengerti pergumulan kita dalam diri Yesus. Karena anak itu disebut, semua orang mengatakan apa? Penasehat aja. Kalau Bapak Ibu punya masalah, gak usah datang ke tempat lain deh, datang aja pada Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Dia penasehat lebih daripada hakim segala hakim, lebih daripada jaksa yang banyak orang datang kepadanya. Mungkin dari master konselor sekalipun, kalau dikatakan dia penasehat ajaib luar biasa, dia menjawab semua pergumulanmu. Amin Bapak Ibu. Dia penasehat ajaib Bapak Ibu. Kalau engkau lemah gak berdaya, anak itu disebut sebagai apa? Allah yang perkasa. Wah, kalau kita lemah punya Allah yang perkasa. Ini nama Yesus yang disebutkan tadi Bapak Ibu. Inilah Allah yang menyertai kita hari ini. Bukan Allah yang kaleng-kaleng ya. Dia penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Bukan Allah yang gak bisa ngapa-ngapain ya. Bahkan dia Bapa yang kekal. Bukan hanya di dunia ini Allah menjanjikan semuanya. Bukan hanya di dunia ini Allah menyertai kita. Lantas kalau sudah di habis dunia dia lepas tangan? Oh tidak. Dikatakan dia sebagai Bapa ya, orang tua kita yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Ini nama Yesus tadi Bapak Ibu. Terus kurang apa lagi Bapak Ibu? Kalau dunia kita disertainya, di dunia Allah menyertai kita, bahkan sampai pada kekekalan. Cerita kekekalan hanya Allah yang tahu Bapak Ibu. Ya, jadi kita rindu Bapak Ibu dan Saudara. Ini luar biasa, bukan hanya itu. Dan dia adalah apa? Raja damai. Jadi kalau mencari kedamaian, datang pada Yesus Bapak Ibu. Dia itu orang yang gak suka berantem, Yesus ya. Dia sudah tunjukkan itu dalam masa pelayanannya. Orang yang memfitnah dia, orang yang menyiksa dia, orang yang menombak dia, orang yang memakai duri di kepalanya. Ya berdoa, Bapak ampuni dia. Wah, ini kan suatu raja damai betul-betul Bapak Ibu dan Saudara. Walaupun di dalam dunia umatnya masih banyak peperangan di mana-mana, masih banyak orang yang suka berantem, mungkin mereka belum terima raja damai dalam kehidupannya. Padahal dinubuatkan Yesaya, anak yang lahir nanti, inilah jabatannya. Inilah Allah yang menyertai kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya, penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, dia raja damai. Banyak orang mencari damai itu harganya mahal Bapak Ibu. Kalau di Papua dulu, saya di Papua, kalau mau damai itu harus bakar batu. Bakar batu itu artinya bakar babi. Tapi babinya itu dibakar di batu. Batunya itu sudah dibakar dulu, sudah panas. Nanti babinya dikasih sayur-sayur, ditimpah batu-batu itu. Matang gak matang dimakan bersama. Jadi ada pengorbanan untuk suatu perdamaian. Jadi Bapak Ibu, untuk Tuhan mendamaikan kita dengan iblis Bapak Ibu yang terus membuat hati kita hancur, gak ada cara lain Bapak Ibu. Yang katakan dengan darah domba, darah binatang, gak bisa. Dia sendiri yang harus dikorbankan. Ini raja damai. Tadi malam siapa yang bawa persembahan mur Bapak Ibu? Namanya masih ingat nama-nama orang Majus tadi malam? Beliasar. Raja Herodes tahu ya, karena menghadap Herodes dari malam dia. Ya, ada Esper ya, yang bawa mur itu adalah Beliasar. Nah Bapak Ibu, dia sudah mengerti menubuatkan bahwa anak ini nanti menjadi raja, dan hari ini Yesaya menubuatkan betul. Ya, anak itu disebut Allah, anak itu disebut raja damai, dan kita hari ini memperingatinya supaya kita yang hari ini datang gak ada damai, pulang dari sini punya damai, karena raja yang kita sembah dalam hidup kita adalah raja damai. Kita bersyukur Bapak Ibu ya, Allah kita itu luar biasa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih titulu penyertaan Allah zaman sekarang, dia betul-betul menyertai pada saat ini. Sehingga itu semua keempat nama tadi Bapak Ibu yang ada dalam diri Yesus dirangkumlah menjadi satu nama, Immanuel, Allah menyertai kita. Luar biasa Bapak Ibu ya, yang menyertai kita itu gelarnya tadi
sangat luar biasa. Itu siap menopang kehidupan kita, itu siap mengawal setiap kehidupan kita. Dan Immanuel ini Bapak Ibu itu dikumandangkan ya melalui daging. Kalau hanya oh Allah itu kasih, mana buktinya? Oh Allah itu mengampuni, mana buktinya? Oh Allah itu penyembuh, mana buktinya? Yesus sudah membuktikan semuanya. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi Allah yang gak kelihatan itu Bapak Ibu, sekarang dia menampakkannya dalam bentuk daging. Dia perlu anak-anak ya. Dia juga menyatakan dalam daging, dia perhatikan semua orang. Ini loh Allah kita sekarang Bapak Ibu dan Saudara ya. Dia menyapa kita. Penyertaannya zaman sekarang kurang apa lagi Bapak Ibu sebenarnya. Sungguh luar biasa. Orang yang mati pun bisa dibangkitkannya ya. Orang yang sakit lumpuh bertahun-tahun pun bisa disembuhkannya. Orang yang pendarahan bertahun-tahun pun bisa disembuhkannya. Hanya percaya kepadanya. Ini pernyataan luar biasa loh Bapak Ibu ya. Inilah yang harus kita maknai pada Natal ini. Ini kan penghayatan yang saya pikir sangat-sangat luar biasa. Wajar kalau dunia nggak bisa pahami yang seperti ini Bapak Ibu. Ini perlu hikmat memahaminya. Karena bagi orang Allah nggak mungkin jadi manusia. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu yang percaya pada Yesus, apapun kata dunia terserah. Hari ini Allah itu sudah menjadi daging. Ini suatu pernyataan mujizat yang luar biasa yang dunia tidak bisa kita terima, tapi kita bisa alami hari ini. Allah menyertai kita, Allah memberkati kita hari ini. Ini penghayatan Natal luar biasa. Kalau begitu mari kita buka hati kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya, jadi bukan hanya kita merayakan hidup Natalnya, tapi hati kita pun harus kita buka. Ya, jadi Immanuel Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan tidak hanya terjadi dalam Musa ya. Kalau dulu Allah menampakkan Musa melalui terangnya, melalui cahayanya, Allah menampakkan melalui suaranya ya. Kalau tadi malam Allah bicara pada orang Majus hanya suaranya aja, tapi sekarang Tuhan betul-betul menjadi daging sama dengan kita. Dia mau menyertai kita Bapak Ibu dan Saudara. Kalau dulu dia hanya suara, sama Elia juga dia hanya ngomong aja. Karena orang gak akan bisa melihat Allah yang roh itu. Tapi di Natal ini Bapak Ibu, Allah menyatakan Immanuel, Allah beserta kita, atau Allah menyertai kita. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan Allah menyertai kita itu diungkapkan 106 kali dalam Alkitab. Artinya sangat-sangat mau ditekankan. Dan jangan takut sekali lagi, aku menyertai kamu. Nah masalahnya sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita memaknai Natal ya? Bagaimana semua jemaat dalam merayakan Natal ini ada satu hikmat yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar mengenang akan Natal itu Bapak Ibu, tapi bagaimana kita mengenang akan penyataan Allah pada Natal pada saat ini. Ini saya pikir yang harus kita renungkan dan harus kita pikirkan. Kalau misalnya ditanya dalam diri kita, apa ya makna Natal bagi saya hari ini? Apa yang saya dapatkan Natal pada saat ini? Atau apa sih artinya kelahiran Immanuel, yaitu Yesus itu dalam kehidupan kita pada hari ini? Paling tidak Bapak Ibu dan Saudara, Natal bagi kita akan memberikan satu makna yang baru ya dalam kehidupan kita. Natal akan memberikan suatu makna yang baru saat kita menjalani satu kehidupan. Allah menyatakan penyertaannya yang luar biasa. Allah yang dulu dipahami jauh, sekarang peristiwa Natal Allah betul-betul dekat dengan kita. Ini makna yang harus kita tangkap Bapak Ibu. Ini makna yang harus kita pahami, bagaimana Allah terus memberikan pengampunannya, damai sejahteranya. Allah, banyak orang bergumul bagaimana mengampuni dosa, tapi Allah kita turunkan. Dan saya pikir Bapak Ibu, tema Natal kita hari ini sangat relevan, mengingat kondisi kita pada saat ini. Kita tidak bisa berjuang hidup seorang diri pada saat ini. Terlebih pemerintah terus mewanti-wanti untuk tahun 2003 akan terjadi pergolakan ekonomi yang masa suram akan dihadapi. Ya, akan banyak masa-masa kesulitan. Jadi semua pemerintahan daerah diingatkan supaya perketat perekonomian, ditingkatkan semua karena akan terjadi suatu ekonomi yang gelap pada tahun 2023. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita mungkin kita diperhadapkan dengan banyak bencana musibah yang terjadi. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Dan saya pikir Bapak Ibu, tema Natal ini sangat relevan untuk kita boleh maju di tahun 2023 menghadapi segala pergumulan. Satu yang menguatkan kita, bersama Allah aku bisa.
Itu kan yang dialami Daud Bapak Ibu ya. Saat dia menghadapi Goliat yang begitu besarnya, Saul pun takut Bapak Ibu. Satu hanya perkataan Daud, bersama Allah aku bisa. Amin Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu kita akan mengalami, kita nggak tahu tahun 2003 apa yang akan kita alami nantinya. Apakah kehidupan kita akan semakin baik atau kehidupan kita akan semakin tidak baik. Tapi apapun yang terjadi Bapak Ibu, satu hal itu dikatakan John Wesley, yang terbaik adalah Allah menyertai saya. Itu waktu John Wesley mau mati ya, mau mati itu para diakennya mengelilingi di tempat tidurnya seperti ada cahaya yang menyertai John Wesley. Dan satu kata sebelum dia dipanggil, sebelum nyawanya melayang dari dunia, yang terbaik bagi hidup saya, Allah menyertai saya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Artinya mari Bapak Ibu saat kita merayakan Natal, kita tangkap pesan Natal ini, yaitu Immanuel yang namanya tadi sudah kita jelaskan, bagaimana dia adalah Allah di atas segala-galanya. Semua orang akan berlutut kepada dia. Dan hari ini Bapak Ibu, Natal ini, mari kita berjalan dengan makna yang baru. Di tengah pergumulanmu hari ini, mungkin kau merasakan Allah jauh pada saat ini, tapi Natal ini rasakan Allah itu dekat dengan kita. Amin Bapak Ibu. Allah itu menopang kita. Kalau dulu Allah tangannya bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, hari ini pun Bapak Ibu tangan yang sama bisa menyembuhkan kita. Amin. Oh, kalau dulu tangan Allah yang perkasa bisa membalut mata yang buta melihat, hari ini pun Bapak Ibu Allah bisa melakukannya. Sejauh mana iman kita kepada-Nya? Allah bersama dengan kita Bapak Ibu, bukan main-main. Jadi yang mengatakan itu Allah sendiri. Ya, jadi Allah mau datang menyertai kita, ini rancangan Allah. Yesaya yang sudah membuatkannya. Jadi apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, libatkan Allah dalam hidup kamu. Apapun yang kau alami hari ini Bapak Ibu, kuatkan keyakinanmu seperti pada orang-orang Israel, bagaimana Allah menyertai mereka. Mau orang katakan apa, tetaplah Allah itu Allah bagi saya, Allah yang menyertai saya. Jadi itu Bapak Ibu, selamat yang dikasih Tuhan, biarlah tema Immanuel ini bisa melekat dalam diri kita, dan kita akan hadapi semuanya, tidak akan ada rasa takut lagi, karena yang hebat itu Bapak Ibu ada bersama dengan kita. Allah yang dulu transenden di surga, sekarang Allah itu imannya ada di dalam iman kita. Sejauh mana kita beriman Bapak Ibu, di situ Allah akan terang di hati kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum berdoa kita akan pujian dulu Bapak Ibu ya. Ini lagunya juga Immanuel. Saya rindu Bapak Ibu dan Saudara, terus tanamkan dalam hati kita di Natal ini, Allah yang Immanuel itu harus kita sembah dalam kehidupan kita. Kita harus agungkan Dia pada saat ini. Yang kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita tahu bahwa Allah terus memenuhi segala kebutuhan kita. Kau yang sembah dan kau yang muliakan. Angkat hatimu dan berikan kemuliaan kepada Allah. Yang
Bapak Ibu, dia mau mengerti apa masalahmu, sehingga dia harus menjadi manusia. Sembahlah dia, angkatlah hatimu kepadanya. Dia adalah Allah kita, dia adalah Allah yang terus memberkati kita. Bahkan sampai detik ini, Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Mari kita angkat pujian ini, dan kita hayati betapa Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Kau yang bersembah. Tuhan, kami menaikkan syukur kehadirat-Mu pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan, Kau telah menyapa kami ke dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, ampunan Natal yang Kau berikan kepada kami. Kami akan menata kehidupan kami yang baru bersama-Mu dengan Tuhan. Kalau tahun-tahun yang kami lalui, kami tidak pernah melibatkan Engkau Tuhan. Kami selalu acuh akan Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Kau nyatakan nama-Mu yang luar biasa itu akan terus mengawal kehidupan kami. Nama-Mu yang begitu ajaib itu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami syukuri di Natal ini ya Tuhan. Kau katakan bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan. Kami tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Kau angkat kami, Kau kuatkan kami. Kalau hari ini Tuhan kami bergumul dengan sakit penyakit kami percaya Tuhan, Kau Allah Immanuel, Allah penyembuh bagi kami. Sakit apapun yang kami alami hari ini Tuhan, sembuh karena Yesus yang menyembuhkan. Kalau hari ini Tuhan kami bergumul dengan banyak pergumulan kehidupan kami, Kau hadir bersama dengan mereka Tuhan. Kau menemani mereka, Kau mencukupi kebutuhan mereka. Natal ini Tuhan, kami akan ada bersama dengan dan Engkau terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, Kau berikan Natal kepada kami. Terima kasih Allah, Kau berikan ini semua kepada kami, sehingga kami boleh bersuka cita bersama pada saat ini. Ini kerinduan kami Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita pujikan doksologi kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bela sukacita dan damai Natal senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Maka saat kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kita akan terus melibatkan Allah yang perkasa itu ada bersama dengan kita. Allah sebagai penasihat yang ajaib ada terus menyertai kehidupan kita. Dan bila Natal ini membawa kesan mendalam dalam kehidupan kita, membawa syukur yang luar biasa buat pengorbanan Allah kita, buat penyertaan Allah Immanuel yang senantiasa ada bersama dengan kita. Pulanglah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan arahkanlah hatimu hanya kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu.
dalam setiap kehidupan suami istri dan juga anak-anakmu, bahkan di dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu, bahkan dalam segala hal lakumu. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Allah datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita saat teduh sejenak.